Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat dan pemberian Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Dia, kita menyembah Dia, yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi
pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah, kasih, berkat, dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami sungguh memuliakan Engkau, meninggikan Engkau pagi hari ini. Dan biarkan Tuhan, yang kami agungkan, kami muliakan. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu. Engkau Allah yang sungguh-sungguh ajaib, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur buat setiap kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami pagi ini rindu mendengarkan kebenaran firman. Tuhan nyatakan kepada kami apa yang Tuhan kehendaki dari kami. Dan biarlah Tuhan ditinggikan, diagungkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari Roma pasal yang ke-9. Kita pasal yang ke-12, Roma pasal yang ke-12, kita akan membaca ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, Roma pasal 12 ini secara khusus ayat yang ke-11 ini sering kali kita kutip ketika kita rindu agar dalam satu tempat, satu daerah atau dalam satu komunitas itu mengalami satu kegerakan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak kita melihat tentang bagaimana ayat-ayat ini kita lihat dari sisi bahwa pelayanan yang saya dan saudara lakukan semestinya pelayanan yang didorong oleh kasih. Seminggu ini kita berbicara tentang karunia untuk melayani. Dan pagi ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita boleh melayani yang didorong oleh kasih. Saudara, kalau kita berbicara tentang pelayanan, sebenarnya pelayanan yang benar atau boleh dikatakan pelayanan yang sejati bukan menyangkut masalah tugas atau kewajiban semata. Ada banyak orang rajin melayani tetapi memahami itu hanya sebagai tugas dan kewajiban. Maka tidak jarang orang di tengah-tengah pelayanannya merasa lelah, jenuh, dan berhenti. Bahkan kadang tidak jarang juga ada orang yang begitu sepertinya giat melayani, tapi tiba-tiba hilang dia dari peredaran. Bukan hanya tidak melayani, ke gereja pun tidak. Itu sangat ironis, bukan? Kita seringkali katakan, oh overload dan lain sebagainya istilahnya. Saudara, bukan itu masalahnya. Karena mungkin orang-orang melayani tapi hanya sekedar melakukan atau bicara tentang tugas dan kewajiban. Pelayanan yang sejati itu menyangkut tentang hati yang penuh kasih. Pelayanan yang sejati itu sekali lagi menyangkut tentang hati yang penuh kasih. Dalam surat Roma ini, saudara, kita bisa belajar bagaimana kita mengasihi atau kita harus memiliki kasih yang tulus tanpa kepura-puraan. Saudara, bicara kasih yang tulus tanpa kepura-puraan itu bukan hanya sekedar kepada orang lain pura-pura ramah, bukan hanya itu. Tetapi ketika kita hanya melakukan satu aktivitas tanpa dibarengi kasih, sebenarnya itu juga pura-pura. Kayaknya melayani, tapi bukan. Kayaknya melakukan melayani Tuhan, tapi bukan sebenarnya. Saudara, ketika saya dan saudara melayani, pertanyaannya selama ini yang saya dan saudara lakukan, apakah saya dan saudara melakukannya dengan kasih yang murni? Selama ini saya dan saudara melayani, apakah saudara lakukan dengan kasih yang murni? Atau hanya karena kewajiban? Aduh, gak enak ya. Saya sudah, apalagi saya sudah dari majelis, kalau gak melayani, ya udahlah cukuplah 1 tahun ini. Saya sudah terlanjur kemarin, iya kan.
udahlah, kalau bisa ya jangan banyak-banyak lah, sebulan sekali sajalah, jangan sering-sering, nanti jenuh, overload. Terlalu gampang kita memakai istilah jenuh, overload. Pertanyaan saya, kalau engkau melakukan segala sesuatu dengan kasih, apa yang engkau lakukan dengan kasih yang engkau rasa itu bosan? Saya ingin tahu. Apa? Atau kau merasa kamu begitu beban karena kasih? Overload. Saya yakin orang yang memiliki motivasi karena kasih tidak pernah merasa bosan dan gak pernah merasa overload. Gak pernah. Kalau yang engkau dan saya lakukan itu dimotivasi dari kasih. Tetapi kalau hanya menjalankan tugas dan kewajiban, gampang engkau menyerah. Dan gampang engkau merasa, aduh sudah terlalu berat, sudah overload, gampang. Karena kamu sebenarnya tidak melayani dengan kasih. Saudara, kasih yang sejati itu tidak hanya terlihat dalam kata-kata, wah aku mengasihi Tuhan, aku rindu, aku macam-macam lah. Beberapa waktu yang lalu saya katakan, kasih tanpa perbuatan nyata itu omong kosong. Perbuatan nyata dalam konteks kita ini adalah melayani, bukan? Maka kamu mau ngomong kasihmu setinggi gunung, setinggi langit, kalau kamu tidak mau terlibat dalam pelayanan, omong kosong. Dimanapun kamu melayani. Kamu cuma ngomongnya mengasihi, tapi kamu tidak melayani saja ogah-ogahan, ya kan? Melayani aja sekedar, melayani sedikit ngeluh, melayani sedikit sudah overload, omong kosong. Karena ketika kita berbicara tentang kasih, saya dan saudara akan memiliki gairah dalam melayani. Saudara, kita dipanggil untuk menjauhi yang jahat dan terus melakukan yang baik, bahkan ketika sulit. Saudara, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik bukan sekedar bicara tentang mungkin berzina, selingkuh, yang mencuri, korupsi, bukan. Ketika engkau tidak melakukan apa yang harusnya engkau lakukan, itu jahat. Saudara, pelayanan yang didorong oleh kasih akan membuat kita rela mengutamakan orang lain, menghormati orang lain, dan bekerja dengan semangat tanpa menjadi malas dan dosa. Saudara, ada banyak orang katanya melayani, tapi tidak bisa menghargai orang lain, tidak bisa menghormati orang lain. Bahkan ada banyak orang melayani, tetapi justru mereka sering bermusuhan sama orang lain. Tidak mungkin. Maka saudara, saya mau katakan, ketika pelayananmu itu didorong oleh kasih, maka engkau akan menjadi orang-orang yang apa yang dikatakan firman Tuhan ini menjadi hidupmu. Engkau bisa mengutamakan orang lain, engkau bisa menghargai orang lain, engkau tidak sering konflik dengan orang lain, engkau tidak sering malas, tidak bosan. Saudara, saya yakin kalau jemaat-jemaat semua dimanapun kita, dimanapun saudara bergereja, kalau saudara melayani dengan penuh kasih, gereja itu akan betul-betul maju, bertumbuh pesat. Persoalannya ada banyak orang menganggur di gereja. Dan orang-orang yang bekerja pun orang-orang yang kerja penuh dengan keluhan. Kenapa? Karena tidak didorong oleh kasih. Saudara, saat kasih menjadi dasar dari pelayanan kita, kita katakan apa tadi? Maka roh kita akan menyala-nyala. Saudara, ketika kasih yang mendorong kita menjadi dasar kita melayani, maka roh kita akan menyala-nyala. Dan Tuhan akan dimuliakan melalui hidup kita. Saudara, hari ini saya mengajak saudara,
Saya menantang saudara untuk mari kita melayani dengan hati yang penuh kasih, semangat yang menyala, dan tekad untuk selalu menghormati Tuhan dalam setiap tindakan kita. Saudara, biarlah kasih Kristus itu yang terus mendorong engkau dan saya tentunya untuk melayani Tuhan. Dan biarlah kita senantiasa giat dan roh kita menyala-nyala. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Tuhan yang penuh kasih, ajarlah kami untuk melayani dengan kasih yang tulus. Jauhkan kepura-puraan dari hati kami dan penuhi kami dengan semangat yang menyala-nyala untuk melayani Engkau dan sesama. Biarlah setiap tindakan kami memuliakan nama-Mu dan membawa terang bagi dunia ini. Biarlah kami terus digerakkan oleh kasih, sehingga pelayanan kami terus menyala-nyala dan tidak pernah kami mengatakan sedikit pun bosan, apalagi overload. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Tuhan, kami rindu, kami melayani, melakukan semua yang kami lakukan digerakkan oleh kasih-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau kami sering mengeluh. Ternyata kami hanya karena melakukannya karena tugas dan kewajiban kami. Tuhan, Kau sangat mengasihi kami, bahkan Kau rela mati di atas kayu salib untuk kami. Tuhan, dengan apa kami bisa balas kebaikan-Mu itu? Apapun yang kami lakukan tidak pernah bisa kami membalasnya. Dan pagi ini kami, Tuhan, sungguh mengingatkan kami betapa kami sering kali berbohong, berdusta. Karena kami sering kali berkata dengan mulut kami mengasihi Engkau, tapi kami enggan, kami gak mau terlibat dalam pelayanan. Ataupun kalau kami pun terlibat di dalam pelayanan, tidak dengan kasih, tapi hanya karena kewajiban dan tugas semata. Tuhan, tolong kami setiap pribadi agar melalui firman-Mu hari ini, kami boleh sungguh Tuhan, memiliki dasar motivasi yang berbeda. Kami melayani Engkau dengan kasih yang sungguh-sungguh, sehingga kami terus bisa menyala-nyala. Kami giat dalam pelayanan Tuhan. Kami tidak pernah mengeluh, kami tidak pernah merasa capek, kami tidak pernah merasa jenuh, kami tidak pernah merasa overload atau kelebihan beban. Tuhan, ketika Tuhan ingin pakai kami siap. Kami ingin memberikan sepenuhnya bagi Engkau Tuhan. Pakai kami. Dalam segala keadaan kami rindu Tuhan menjadi alat-Mu yang berguna. Terima kasih pagi hari ini. Kalau Engkau boleh mengingatkan kami, biarlah kami senantiasa giat dalam pekerjaan Tuhan. Dan biarlah roh kami menyala-nyala. Dan kami boleh selalu melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami juga mau bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu. Secara khusus kami mau berdoa Tuhan, buat orang-orang tua yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur karena mereka ada di tengah-tengah kami.
Kami bisa melihat betapa Tuhan setia memelihara mereka. Bahkan Tuhan kami bersyukur karena melalui kesetiaan orang-orang tua kami pun belajar betapa mereka dalam keadaan segala keterbatasan fisik pun mereka giat dalam mengikut Engkau. Mereka setia. Ajar kami untuk kami belajar. Dan ajar kami juga untuk memiliki sikap yang layak, yang penuh hormat dengan orang-orang tua kami, Bapa, dan mengasihi dengan kasih yang tulus. Dan biarlah Tuhan ini menjadi satu pembelajaran sekaligus teladan bagi orang-orang di sekeliling kami, terutama anak-anak kami dan generasi-generasi di bawah kami. Biarlah mereka belajar bagaimana menghargai orang tua, bagaimana melihat di dalam diri orang tua itu betapa Tuhan nyata. Engkau boleh menyertai, penyertaan-Mu, Tuhan pimpinanmu sangat nyata bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini kami juga mau berdoa supaya kami boleh dengan penuh kasih juga boleh membawa orang-orang tua kami, dan kami juga rindu orang-orang tua kami dengan penuh kasih juga terlibat dalam berbagai pelayanan yang sanggup yang bisa dilakukannya. Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan membutuhkan banyak pelayan dimanapun. Kami rindu semua orang boleh mau terlibat terbeban dalam pelayanan. Tuhan, kami rindu setiap kami melayani, Tuhan melayani dengan kasih. Pagi ini kami juga khusus berdoa untuk setiap orang-orang yang selama ini terlibat dalam pelayanan. Kalau mereka boleh melayani hanya karena tugas atau kewajiban, Tuhan biarkan Engkau yang menolong mereka untuk kembali memiliki motivasi yang benar, memiliki satu semangat yang benar, memiliki dasar pijakan yang benar, sehingga kami melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami terus serahkan buat kehidupan kami di masa-masa lain ini, supaya kami semakin menghayati tentang arti penderitaan-Mu bagi kami, tentang betapa Tuhan sangat mengasihi kami, dan biarlah masa-masa lain ini menjadikan kami juga boleh bertumbuh dan semakin boleh mengenal Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan juga untuk setiap saudara kami yang sakit. Tuhan, pimpin mereka supaya mereka dalam setiap keadaan sakitnya pun mereka tetap boleh sungguh-sungguh percaya kepadamu. Mereka tetap sungguh-sungguh Tuhan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Engkau. Dan mereka merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan Engkau. Tuhan, berkati juga untuk setiap saudara kami dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Dalam studi anak-anak kami juga, kami mau berdoa supaya karunia roh hikmat-Mu terus boleh melimpah kepada anak-anak kami. Kami juga berdoa untuk mereka yang karena studi dan bekerja, mereka harus ada di luar kota, bahkan di luar negeri. Tuhan, peliharakan mereka supaya mereka tetap hidup benar, takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kehidupan kami satu hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong, yang memimpin kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami rindu melayani Engkau dengan kasih yang daripada Engkau, sehingga Tuhan dipermuliakan dan kami terus giat dalam melayani Engkau dengan sukacita dari hati kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Dan biarlah semua yang menggerakkan kita, termasuk dan terutama dalam pelayanan kita, adalah kasih yang daripada Tuhan. Biarlah kita senantiasa giat dan tetap memiliki roh yang menyala-nyala oleh karena kasih yang memotivasi kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat berkarya. Shalom Immanuel.